Welcome ke Inboradi Sharing Session bersama saya Dio Farinaura. Nah, di episode 26 sore ini Fani ditemani sama Managing Director dari Rek Digital, Mas Mukmin Santoso. Mungkin tepuk tangan dulu buat aku. Hari ini kita akan sharing dengan Mas Mukmin seputar tema Why Social Impact Marketing Works for Your Business. Tema ini pun erat kaitannya dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Mukmin dan teman-teman di Rek Digital yang merupakan Positive Impact Digital Marketing Agency. Nah, jadi buat digital marketers yang nonton live di Facebook dan mau tanya-tanya ke Mas Mukmin seputar Social Impact Marketing, silahkan tanyakan lewat kolom komen di bawah ini yang akan dijawab langsung oleh Mas Mukmin saat sesi question and answer. Nah, mungkin langsung aja ya. Selamat sore Mas Mukmin. Makasih banyak atas waktunya untuk datang ke studio kita untuk sharing session hari ini. Thank you juga udah dikasih kesempatan untuk duduk di sini sharing sama teman-teman. Jadi mungkin sebelum sekarang ini masih dekat Lebaran, sebelumnya maaf lahir batin. Karena sering tektokan mungkin ya. Jadi barangkali ada salah, maaf lahir batin. Nah, sebelum ke pembahasan utama nih Mas, mungkin digital marketers dan juga Inboradi Admin di sini ada yang belum tahu juga sebetulnya hubungan Rek Digital dengan Inboradi itu seperti apa sih? Kan sekarangnya dekat banget gitu ya. Nah, apa sih yang mulai terbelakang sih? Oke, jadi ini karena founder-foundernya cowok, jadi kita nggak boleh ngomong mesrain bahaya. Oke, so memang betul bahwa Rek dan Inbound ID itu punya kedekatan spesial meskipun foundernya cowok gitu ya. Tapi spesialnya adalah karena Rek sangat berterima kasih ke teman-teman Inbound, terutama founder-foundernya, karena Rek ini kayak apa ya, little brother-nya lah, karena dulu kemudian Inbound berdiri dulu, kemudian ada Rek yang mana kita memang along the way kita dekat dengan teman-teman Inbound karena kita punya konsep full circle digital marketing, which is itu melengkapi antara kita kan ngomongin dari kreatif digital marketing, kemudian disambung dengan optimization gitu, which is optimization-nya itu biasanya kan memang harus ditangani oleh agensi seperti Inbound ID gitu. So disitulah kita jadi complementing, jadi tidak bersaing, complementing, dan itu memang beneficial untuk klien dan brand kita. Gitu. Nah, mengenai topik kita hari ini Mas, mungkin ada beberapa dari teman-teman atau digital marketers juga yang belum tahu sebetulnya social impact marketing itu apa sih Mas, dan gimana proses menjalankannya tersebut. Oke, social impact marketing ini sebetulnya udah banyak yang melakukannya, udah ada beberapa campaign yang secara nafas social impact marketing, tapi memang termnya sendiri mungkin masih agak banyak orang awam yang belum begitu tahu tentang social impact marketing. Secara garis besar, social impact marketing adalah marketing yang melibatkan community ataupun benefit sosial bagi target audiensnya. Basically seperti itu. Jadi biasanya kan kalau kita yang lakukan sekarang, saya sebagai praktisi marketing kita melihat bahwa spending marketing itu kan cukup besar gitu ya. Kita lihat bahwa banyak banget ya, kalau kita lihat spending media, spending ke agensi itu gede banget, sementara audiens kita ya orang-orang real gitu yang memang kadang-kadang juga membutuhkan benefit sosial juga gitu. So kenapa tidak kita sambil kita marketing, kita juga doing social activities gitu. So mungkin agak beda, mungkin nanti bisa dilanjutkan tentang orang suka bingung tentang apa bedanya social impact dengan CSR. Iya benar. Oke, mau dijelasin sekarang dulu. Oke. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau CSR itu kan sebetulnya nafasnya sama lah. Bedanya adalah CSR itu kan kalau secara budget itu kan biasanya company dia berjalan, kemudian ada untuk sekian persen dilakukan di giving back to community untuk CSR gitu. Bedanya adalah kalau ini kan kita coba tarik CSR ke level brand, level marketing. Kenapa? Karena gini, karena ditarik level brand kita punya term social impact marketing, kita coba membalance antara social benefit dan juga business benefit. Itu yang kita bedakan. Kalau CSR biasanya kan giving back aja gitu kan. Misalkan ada perusahaan misalnya rokok gitu, kemudian dia CSR-nya adalah sport gitu. Mereka nggak mengharapkan benefit bisnis secara langsung, biasanya membuka image gitu. Beda dengan social impact marketing. Social impact marketing biasanya kita memang ada dua rute.
kita doing social activities tapi juga kita pengen dapetin bisnis benefit dari bisnis dan marketing. Itu bedanya di situ sih. Berarti nanti dapetnya dua, mungkin dari social impact ada apa, Yes, kemudian dari secara marketing aku nanti bakal dapat juga. Oke, nah mungkin boleh cerita dikit ya Mas pengalaman Mas Mukmin selama berkecimpung di dunia digital marketing itu pasti udah banyak banget marketing strategi yang udah pernah Mas Mukmin lakukan. Nah apa sih yang akhirnya membuat Mas Mukmin itu fokus untuk melakukan social impact marketing? Oke. Ya, ini cerita jadi agak panjang. Sebetulnya memang tadi karena memang sebelumnya foundernya Rek ada 2 orang, saya dan Sang Fitri, tapi panggilnya Mbak Adit, biasanya lebih terkenal Mbak Adit. Itu kita sama-sama pernah satu tim, kemudian kita sama-sama backgroundnya adalah dari marketing. Kita melihat bahwa ini tadi sebagai orang marketing kita sering merasakan bahwa kita tuh apalagi di zaman sekarang ya, zaman digital, ketika hubungan antara brand dengan community, dengan target audience yang udah sangat-sangat dekat, udah sangat-sangat horizontal, mestinya juga cara kita marketing juga mesti berubah. Karena memang kita juga brand, jadi kalau kita lihat di sosial media kan ada persona gitu ya, jadi memang brandnya sendiri jadi dimanusiakan gitu, apalagi target audience-nya juga manusia gitu. Yang dulu kita lakukan kan karena dulu memang biasanya advertising itu satu arah rata-rata gitu, itu kan selalu menjadikan target audience sebagai objek. Ini kita lihat bahwa ini kayak kita jadi kayak dalam tanda kutip kita punya dosa nih. Jadi kita kayak egois yang, beli nih produk kita gitu. Sementara kan di sosial media kan enggak. Dulu ada sebuah analogi bahwa sosial media itu ibarat katanya kayak pesta koktail. Kita nggak bisa datang di sebuah klub terus gue jualan kerupuk nih gitu, langsung ditentuin semua orang gitu. Kita mesti datang ke sana, kita kenalin diri dengan baik, terus kita ngasih benefit ke orang lain. Itu juga jadi kita ngerasa bahwa dan banyak sekali kan sebetulnya CSR sebuah movement yang sangat bagus, tapi karena tadi proses pendanaannya adalah CSR itu kan karena nunggu perusahaan profit sekian persen untuk CSR gitu, sehingga besaran budgetnya dan impact yang ditimbulkan pun biasanya nggak begitu besar ya, dan biasanya juga nggak kurang sustainable kan. Ada juga banyak company yang udah berpikir panjang dan mereka biasanya punya garis sendiri. Nah kita coba tarik ke sana, kita mesti kenapa enggak sih kita tarik itu ke wilayah brand, sehingga tadi orang yang target audience-nya itu nggak cuma digombar-gomborin sebagai objek, nggak cuma dijadikan objek, tapi mereka juga dapetin benefit, sehingga akhirnya mereka juga ujung-ujungnya nanti dapetin positif sentiment dan dapetin loyalty dan dapetin earning media gitu deh. Jadi positif sentiment yang akan jadi benefit secara langsung untuk si brand. Nah terus mungkin tadi sempat agak disinggung sedikit ya, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi nih Mas, apa sih yang membedakan social impact marketing dengan strategi marketing lainnya? Ya tadi udah disebutkan adalah bahwa sebetulnya secara objektif kita biasanya main objektifnya adalah tercapainya objektif marketingnya itu sendiri. Tapi bedanya dengan social impact marketing adalah kita memasukkan unsur bagaimana caranya kita ngasih benefit secara langsung terhadap audiens. Jadi misalnya ada beberapa kita ada contoh-contoh case studies yang juga menjadi inspirasi kita gitu. Sebuah brand seperti ini brand nggak apa-apa ya? Ya misalkan kalau kita lihat yang sekarang kita pakai Nike Plus, Nike Run itu kan sebuah bentuk, menurut kita itu kategorinya juga termasuk social marketing approach. Kenapa? Karena dia encouraging orang untuk bergaya hidup sehat, lari, olahraga secara teratur, tapi juga benefiting juga terhadap produknya, karena di situ bisa diselipin produk juga. Yes, betul. So itu yang bisa jadi inspirasi kita salah satunya sih. Oh gitu. Nah tapi kan setiap brand itu pasti punya beda-beda bosnya Mas. Gimana kita bisa menentukan bahwa proses social impact marketing ini tuh tepat untuk kita mempromosikan brand tersebut? Oke, ini pertanyaannya bagus banget kayak orang brand. Bisnis memang itu. Jadi ini juga combining direct, ada aku di bisnis dan ada Mbak Adit itu di strategi. Kita sama-sama nge-balance gitu, karena tadi tujuan social impact marketing itu sangat-sangat mulia gitu, tapi kita nggak boleh lupa bahwa ada bisnis dan communication objektif yang bisa kita achieve gitu. So
jadi secara proses sama. Artinya ketika kita ada naruh elemen social impact-nya, itu kita juga sangat harus inline dengan produknya, produk value-nya, kemudian objektif dari kampanye itu sendiri. Itu yang kita coba selalu terapkan. Nah, tinggal nanti biasanya adalah kita melihat nih readiness dari si brand dan activities-nya sendiri. Itu yang nanti kita akan main di proporsinya. Ya, jadi ada brand yang memang relatively dan audiensnya relatively ready untuk lebih full ke misalnya 80% ke social impact, sisanya komunikasi biasa. Ada yang social impact-nya 20% dulu deh, kita seeding gitu, kita sedar ada gitu. Jadi itu biasanya kita lihat. Karena tadi kan tujuan utamanya tetap marketing objektif yang harus dicapai duluan. Karena toh anyway juga memang social impact-nya nanti kita bisa berjalan sedikit demi sedikit. Itu juga kita lakukan. Oh gitu. Nah, terus challenge-nya biasanya ketemu challenge kayak gimana Mas ketika mengajar proses mencari strategi yang kayak tepat, kemudian menyesuaikan dengan bisnisnya, pasti ada challenge-nya kan Mas? Yes, challenge-nya pertama challenge-nya adalah awareness tentang social impact marketing. Ya, jadi terima kasih banget dibilang di sharing-nya Inbound ID ini masuk TV kita. Karena pertama awareness tadi, jadi awareness tentang social impact itu masih relatif rendah lah. Terutama kita 2013 kita start itu kita ngomong social impact marketing, orang langsung ngomong CSR ya gitu. Sehingga waktu itu klien-klien awal kita juga biasanya di level corporate gitu, bukan di level brand gitu. Jadi secara mindset beda. Sehingga tadi akhirnya ininya beda nih ketika di connect di situ, kalian connect ke bisnis juga ya, tadi kami kirim dari sisi marketing objektif. Iya, itu yang membedakan gitu. Itu dari sisi awareness sih, awareness tentang social impact marketing. Kemudian hal lainnya adalah ini karena belum familiar, keberanian untuk mencoba dari brand. Yes. Karena secara teoritikal memang kita ngebalance kok antara bisnis dan sosial gitu. Tapi kayaknya sosial banget, apa yang komunitas yang pas untuk kita touch gitu. Ditambah lagi karena tadi keengganan untuk masuk, karena mereka juga rata-rata brand kan berpikir untuk jangka panjang juga kan. Value-nya harus tetap nyambung nih, jangan sampai nanti cuma nggak sustain gitu, satu kali campaign udah. Yes, ya itu yang biasanya jadi kendala kita di social impact marketing itu. Tapi memang thankfully sekarang sih race of social marketing udah mulai muncul. Karena tahun lalu saya seneng banget sebuah majalah di Indonesia udah covernya The Rise of Social Marketing. Yes, akhirnya muncul. Artinya karena saya senangnya bukan karena lebih market, tapi social marketing itu menurut saya sebuah virus positif yang mesti disebarin dulu. Karena basically di luar rek itu banyak kok campaign yang udah ada social impact marketing value-nya gitu. Cuma mereka nggak secara clear bilang bahwa ini social impact marketing. Memang rek diferensiasinya dari sana. Kita bikin diversifikasi bahwa rek fokusin ke situ gitu. Tapi anyway itu jadi angin segar lah buat kita karena ya again banyak yang benefiting dari sana kan. Kemudian Mas bertanya, bagaimana cara kita tahu atau mengukur bahwa social impact marketing strategi yang kita jalankan itu untuk bisnis kita ini sudah sesuai dan berhasil atau enggak? So basically measurement-nya karena ini again kita ngomongin social impact kemudian track digital agency, jadi measurement jadi sangat penting. Sekarang ini untuk pengukuran digital marketing kan sebetulnya masih sebuah proses ya. Matriksnya tuh masih berkembang terus. Tapi basically sih kalau di social media marketing bedanya adalah kita bagi jadi dua besar sih. Ada kata impact matters. Jadi memang impact seberapa besar impact yang kita dapatkan dari campaign itu. Kemudian di business impact-nya sendiri. Basis itu nanti kita drill down lagi tuh. Misalkan kadang-kadang ada yang ngomongin impact dari campaign ini, misalkan kita ternyata ada sebuah brand yang touching si UMKM misalkan. Berapa banyak sih UMKM yang empowered oleh brand tadi misalkan, itu bisa jadi sebagai social impact ininya, indikator matriksnya. Kemudian mungkin dari sisi bisnis kan bisa ngomongin awareness gitu ya. Berapa banyak sih reach-nya masih sama di sana. Kemudian berapa banyak yang involved di dalam situ, berarti itu ada engagement terhadap si target audience-nya itu. Di level itu sama, tapi bedanya adalah ada social impact value yang memang kita ukur gitu. Tapi sebetulnya kalau secara dari sisi bisnisnya matriksnya pun sama, tapi hanya ditambah dengan impact sosial tadi sudah terjadi selama beberapa waktu itu gitu. Oke. Nah, mungkin tadi udah banyak yang
di-share sama Mas Mukmin, dan mungkin ada dari teman-teman Indoor AI Army yang mau nanyain lebih lanjut nih tentang social impact marketing, bisa langsung tanyain ke Mas Mukmin. Mungkin ada yang mau bertanya, saya mau ditanya. Silakan ditanya. Halo Mas Mum, sorry. Mas Mum mau nanya Mas, kan brand yang mengadopsi social impact marketing ini kan ya masih dalam tahap nyoba mengadopsi ya Mas ya. Biasanya itu dari industri mana yang lebih welcome untuk menerima strategi baru ini? Terus yang kedua, nih. Yang kedua, kalau bisa dikasih contoh Mas, seperti apa campaign yang sudah dilakukan? Oke, kalau pengelompokan industri, kita belum punya cukup data untuk bisa mengelompokkan industri mana yang bisa mengadopsi itu, karena mestinya sih bisa semua industri bisa gitu. Tapi memang kalau misalnya itu yang pertanyaannya, karena berdasarkan yang experience yang kita lakuin, hampir semua industri mestinya bisa gitu, bisa masuk. Cuman kemarin kita ada contoh yang mungkin industrinya adalah ada FMCG sama farmasi. Itu dua-duanya, farmasi itu kan lumayan strict ya. Ya si FMCG juga karena ada susu formula. Itu kan sangat regulated gitu. Even justru industri kayak tadi itu yang mungkin ini juga ada pengelompokan. Ini jadi opportunity untuk industri yang sangat regulated dari sisi obligation program, itu bisa masuk ke wilayah sana. Karena tadi biasanya jadi wilayah abu-abu kan, secara bisa main ke karet tetap positif gitu. Jadi industri itu mungkin yang sebenarnya bisa jadi opportunity. Kalau industri semuanya bisa masuk, tapi dapat opportunity yang jadi opportunity untuk industri yang regulated banget. Itu yang ini. Kemudian tadi yang kedua, contohnya, tadi kalau misalkan contoh campaign, kita pegang salah satu susu formula. Di mana segmentasi audiensnya itu kelasnya CD, jadi ibu-ibu secara SS kebanyakan C sama D bahasanya ini, dan produknya memang mass karena memang produknya dari awal punya tujuan mulia untuk menutrisi bangsa ini. Jadi mulai ketahuan. Terus saya akan nyebutin brand dulu. Ini case studies-nya adalah kita berangkat dari seperti biasa, berangkatnya dari digital. Karena pertama tadi SES-nya C sama D. Mereka main di digital mana sih? Waktu pertama kita engage sama mereka pasti belum main di Instagram pasti, Twitter juga belum. So waktu itu kita start dengan Facebook doang, satu Facebook gitu. Kemudian growth-nya bagus banget, dan satu insight yang menarik adalah bahwa mothers yang mereka ada kelompoknya sendiri, ada namanya mothers tipe ini. Itu pertama dia senang banget sharing ya, jadi dia dapetin knowledge sedikit, cerita tuh ngasih tahu kayak misal ke tetangganya di grup WA, kemudian tahlilan biasanya jamiah gitu, dia cerita gitu. Sayangnya orang-orang ini itu tidak punya akses terhadap informasi sebaik kita. Kita kan kuota bisa dikatakan limited ya. Jadi kita mau browsing kemana-mana gampang. Ibu-ibu ini kan mereka sangat mengandalkan limit kuota dari telco. Sehingga contohnya waktu itu kenapa juga pembeliannya Facebook adalah yang digratisin Facebook, sehingga si ibu ini mainnya di Facebook sampai sekarang kan. Ini proof juga dengan sebuah case studies analytics yang kita dapetin, karena waktu itu sempat kan kita pengen dong educate mereka masuk ke website, mau enhance mereka gitu. Kita bikin campaign, ada activationnya terjadi di microsite, konversinya rendah banget, drop. Jadi dari Facebook dia dapetin teaser, nggak masuk ke website. Pas kita ternyata karena tadi keterbatasan bandwidth, mereka bilang saya kalau masuk ke website kena charge pulsa. Kalau di Facebook kan gratis, sampai segitu ya. So, di situ kita lihat bahwa karena si ibu ini sangat aktif, dia punya knowledge sedikit, dia langsung share gitu, karena mereka rasa gue pengen ngasih tahu ke orang lain gitu. Terus akhirnya kita identify ini orang-orang ini mestinya kita empower nih, minimal empower dengan knowledge gitu. Knowledge-nya adalah karena si susu ini kan memang punya misi untuk menutrisi bangsa gitu. Terus ada juga misi bahwa mereka butuh dikasih pengetahuan tentang
gimana sih proses sebelum kehamilan, persiapan kehamilan sampai dengan nanti lahir anaknya sampai usia 1000 hari pertama mereka sebutnya. Jadi kita sebenarnya di brand itu dia willing untuk ngasih materi seputar itu, bahwa ternyata 1000 hari pertama 1000 hari pertama kehidupan itu sebelum persiapan hamil sampai dengan dia 1000 hari ke depan 3 tahun kalau nggak salah, itu ternyata masa-masa dimana kalau kita malnutrisi itu nggak bisa di recover lagi. Jadi sebegitu pentingnya, dan itu kan kita ngomongin generasi yang akan datang kan, dan itu jadi penting, dan ini juga jadi kayak kewajiban yang di endorse sama Kementerian Kesehatan. Juga ibu-ibu itu penting banget kita kasih knowledge sesimpel ya. Karena kita ngumpulin, kita kasih bikinin WhatsApp sama lebih aktif di BPM Group. Kita kasih mereka knowledge tentang itu. Ini loh hari 1000 pertama kehidupan tuh gini, ibu mesti mempersiapkan susunya, mesti gizinya mesti baik. Itu kita ajarin ke mereka sampai kita bikinin flip chart. Itu luar biasa. Luar biasanya adalah si ibu ini sangat begitu senangnya ngambil knowledge tadi. Terus mereka cerita, dan pada saat itu salah satu nanti pengukurannya adalah oke, KPI si ibu ini bukannya beli produknya brand tadi, tapi berapa informasi yang dia share, berapa banyak orang yang kena impact dari sharingnya dia, karena dia harus share di Facebook gitu, di sosial media, dan dia mau membanggakan fotonya dia ditaruh di profilnya WhatsApp ketika lagi sharing, itu berarti luar biasa achievement gitu, ditaruh di Facebook sama ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, dan dia sharing bahwa klip chartnya itu jadi sesuatu yang buat brand juga ngerasa oke, ini message-nya nyampe nih gitu, bahwa ada berapa orang yang dapetin impact teredukasi dari tentang nutrisi, tentang sebuah pertama kehidupan itu salah satu contoh sih yang sebetulnya ada roadmap panjang lagi, cuma memang itu step pertama yang sedang kita lakukan gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ada? Mungkin Masih belum ada, Ya. silakan Mas. Mas tuh yang jadi challenge nih company-company kayak kita ya kan, hidup di market yang growing kayak Indonesia ini adalah educating the market. Yes. Ya kan, apalagi kayak Inbound ID kita jualan jargon yang orang sama sekali suka. Apa sih inbound marketing ya kan? Sama mungkin aku nggak tahu Mas Luni seperti apa di Rek, tapi mungkin social impact marketing juga beberapa orang baru pertama kali belajar ya kan. Nah, di Rek Digital sendiri kira-kira apa sih yang jadi apa? Yang jadi caranya Rek untuk educate di market ya kan? Karena kalau aku pikir sih itu kayaknya challenge berat semua orang nih, PR berat semua orang gitu kan ya. Yeah. Mungkin 2-3 tahun yang akan datang baru bisa solve seperti itu. Kira-kira itu sih Mas pertanyaannya. Oke, benar banget. Ini kayak dicurhatin, mewakili curhat. Jadi memang salah satu challenge-nya adalah tadi yang saya bilang, yang pertama challenge-nya adalah awareness, karena orang belum begitu tahu apa itu social marketing. Ini juga yang satu hal yang melatar belakangi kenapa Rek belakangan ada pengembangan juga, karena Rek itu kan secara nafas kita di grup networknya kita kan kita sebetulnya menganut azas kita pengen jadi sebuah grup yang jadi social impact company gitu, social impact networks gitu. Karena tadi ini dalam rangka proses untuk kayak sosialisasi juga. Orang kadang-kadang kalau misalnya di sisi marketing orang cuma dapetin ininya aja kan, oh gue terinfek ini, tapi nggak ngerti bahwa itu part of social impact movement gitu. Jadi yang kita lakukan adalah tadi kita kan tadinya sangat berharap dari brand-brand itu kita bisa punya showcase yang sangat besar sehingga orang iya kayak gini jadi model gitu. Dan sementara kan itu ya itu uangnya brand, uangnya orang gitu. Kita nggak bisa kontrol gitu. Mereka punya objektif sendiri yang kadang-kadang mereka jauh lebih tahu prioritasnya. Nah, kita mulai ngembangin bikin showcase. Pertama bikin showcase adalah kayak contoh yang kita lagi lakukan adalah ada sister company-nya kita bikin. Jadi pertama kita berangkatnya dari problem, social problem biasanya. Kita selalu berangkat dari sana, social problem. Salah satu social problem ini mudah-mudahan nggak menginspirasi. Jadi salah satu social problem yang kita hadapi, yang kita lihat jadi muncul adalah cewek ketika dia udah nikah, udah mulai punya anak, itu mulai kayak punya pilihan berat antara full ngurusin keluarga atau dia kerja terus sambil kerja gitu, which sering memunculkan kegalauan di
Facebook, di pet, aduh anak lagi kerja gitu kan. So kita ngeliatin social problemnya di sana. Pertama, si mothers ini dia sebenarnya sangat produktif dan sangat punya potensi besar secara profesional, tapi juga punya kewajiban mulia yang nggak bisa ditinggalin gitu. Mohon maaf, banyak banget juga yang sharing tentang aduh anak gue kayak anak ART gitu karena mereka lebih banyak spend dengan itu. Jadi itu keluhan juga yang ini. Jadi showcase yang kita bikin adalah ini juga kita pengen menjadi mendukung ekosistem yang ada di agensi juga. Si Mothers on Mission ini kita buat basically ini sebuah wadah perusahaan yang memang empower mothers untuk working from home. Jadi dia bentuknya service gitu yang memungkinkan suatu saat ada pekerjaan yang misalkan content writing deh, misalnya inbound ID kan juga banyak produce konten untuk SEO gitu. Itu instead of punya tim besar, tim challenge buat kita sebagai orang operation di bisnis itu kenapa enggak kasih ke mereka gitu. Dan ini kita coba menjawab challenge di pertama sih soal bisnis model agency yang selalu biasanya pilih naik, orang juga harus naik gitu, makin gede, sementara kalau perusahaan makin besar, makin gemuk, makin lincah gitu. So itu yang pertama, kita coba solving problem tentang si mothers tadi. Yang kedua, kita juga solving problems dari another stakeholders kayak misalnya agency ataupun klien yang butuh service yang kompetitif dan reliable bisa diadopsi sama mereka. Nah langkah selanjutnya adalah kita juga udah lihat ini banyak sekali sebetulnya beberapa perusahaan yang memang nafasnya social impact. Misalnya contoh ojek online itu kan social impact banget kan, sangat social impact gitu. So kita ke depan rencananya pengen bikin semacam mungkin social impact semacam conference gitu, karena ternyata ini yang sedih. Kemarin partner saya ke London karena ada social impact conference dan di sana udah ke 16 tahun berjalan. Satu-satunya peserta dari Indonesia cuma dari kami. Dan semuanya korporasi besar-besar gitu. Korporasi besar-besar yang memang mereka arahnya ke situ, ke sustainable business. Mereka udah bertanggung jawab terhadap isu lingkungan, isu iklim gitu. Dan ini cuma satu kita. Tapi ini jadi menarik, jadi pembelajaran karena kita lihat bahwa ada harapan di luar sana udah jauh lebih aware. Which is ini sebuah pergerakan menuju dunia yang lebih baik. Kita berharap virus itu akan masuk ke Indonesia karena kita lihat juga contoh Tesla kalau masih mahal mau masuk kan itu mau dua. Tesla udah mau masuk ke sini gitu, jadi mudah-mudahan juga disupport dengan regulasi pemerintah yang lebih memadai sehingga harganya murah dan kita kemudian kayak solar panel gitu kan, itu juga hopefully juga akan disupport juga sehingga semakin green lah kita. Jadi terus mestinya banyak kayak masalah transportasi juga yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi daripada kami merasa bahwa ini social problems itu sebetulnya masalah yang mesti kita selesaikan bareng dengan expertise kita masing-masing. So kami direct merasa bahwa expertise kita di marketing kita solve dengan itu. Kita bantu solve dengan itu. Kalau solve kayak terlalu kompromis, kita bantu ikut terlibat dengan itu. Tinggal kita ngajakin teman-teman stakeholders untuk ikutan di dalam sana gitu. Kemudian ikut ke situ, regulator juga ikut mensupport dengan regulasi yang memang mendukung. Teman-teman agensi juga mulai lihat di sana, dan ini kita anggap sebagai ini virus positif. Semakin banyak yang ngambil kita makin senang gitu karena benefitnya buat orang banyak kok guys. Betul juga. Siap. Ada lagi dari teman-teman? Silakan Mas. Halo ya Mas. Saya mau tanya nih, waktu yang terbaik atau mengenal waktu itu sebuah company yang punya social impact itu kapan? Karena kan basically sebuah company berjalan tuh tentunya kan mungkin itu hal kedua kan ya, karena hal pertama pasti untuk profit secara bisnis atau revenue. Terus yang kedua pasti hal ini tuh akan digeser atau berbeda antara objektif atau dari social impact dan juga secara bisnis sendiri. Nah itu kira-kira pandangan dari Mas gimana sih? Menarik banget. Ini masuk ke bisnis model.
sebetulnya kalau kapan company, tapi itu mungkin dari sisi kapan bisa masuk ke social impact marketing ya? Iya. Saya coba tarik ke social impact model dulu ya. Karena gini, sebetulnya kalau ngomongin social impact model sendiri bisa diadopsi even dari awal sebagai bisnis model. Karena salah satu inspirasinya adalah kalau familiar dengan sepatu merek Toms. Yes. Toms itu kan modelnya social impact. Kita beli satu pasangnya didonasikan ke orang yang membutuhkan gitu. Itu even dari start awal gitu. Rex sendiri juga mulai dari awal ke sana, bahwa fakta bahwa kita perusahaan yang baru masuk tahun keempat, kita sekarang ada 2 sister company yang kita punya di dalam networknya kita, itu mengenalkannya social impact. Personally saya juga merasa bahwa kita kontribusi terhadap sosial itu memang bisa dari awal kok. Kalau saya dulu, kita sering baca inspirasinya adalah Bill Gates begitu kaya raya dia jadi filantropis gitu. Terus kalau saya pengen jadi filantropis, kalau nungguin Bill Gates kapan gitu? So why not memang start dari awal? Relate-nya dengan kapan itu perusahaan bisa masuk ke social impact marketing adalah, saya sih melihat nggak ada kendala waktu kapan, ketika umur berapa. Kenapa? Karena tadi kita secara model frameworknya memang udah memikirkan antara bisnis objektif dengan social objektif kok gitu. Dan kita juga sadar bahwa at the end, mohon maaf, bisnis objektif memang harus porsinya harus besar secara priority gitu. Kecuali memang dari awal si perusahaannya gue nggak butuh bisnis gitu. Social impact-nya aja yang dibesarkan karena dia dari sisi bisnis sudah bagus banget. Dia pengen dapetin persepsi yang lebih baik dari audiensnya, dan kita akan lebih mudah gitu. So itu sih, mudah-mudahan jawab. Masih ada? Dari Ibu Nadiani, masih ada yang mau bertanya? Cukup. Udah. Cukup, makanya kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan dari Facebook nih Mas. Jadi Oke. ada viewer kita yang bertanya, nah dari Galih Prasetyo, gimana cara kita meningkatkan awareness suatu brand melalui sosial media namun dengan budget yang minim, dan bagaimana kita bisa mengetahui sosial impact? Oke. Ini udah ini ya. Ngomongin ada constraint budget, kemudian tapi pengen dapetin impact yang besar. Apa maksudnya? Oke. Sebetulnya semua orang punya cita-cita untuk itu kan. Campaign itu budget seminimal mungkin dapetin resultnya yang besar gitu. Ada satu harapan ketika kita melakukan social impact adalah karena ada social value yang itu kan jadi currency kan. Semua orang itu biasanya kalau ada social value-nya tuh mau ikut bergerak gitu. Karena contoh banyak lah, yang misalkan kalau kita lihat pergerakan di kitabisa.com ya, itu kan orang donasi gila-gilaan gitu kan, dan banyak sekali ya. Termasuk kita kalau ketika kita belanja di hypermarket atau minimarket, Pak, yang sisanya bisa didonasikan nggak gitu, dibanding zaman dulu yang nggak transparan, mau ditukar permen kita marah-marah gitu. So di situ sebetulnya ada ekspektasi ya, sepanjang kita bisa. Saya justru melihat potensi bahwa social impact marketing dan social value ini mestinya bisa jadi komoditi dalam tanda kutip untuk bisa memboost successfulness dari campaign kita. Kenapa? Karena tadi biasanya kan ada news value, ada yang memungkinkan earning medianya kan jauh lebih banyak gitu. Nah kalau mau terus kita mengetahui social impact-nya, itu adalah tadi sih biasanya kalau social impact-nya adalah tergantung cost-nya apa nih yang mau kita tuju gitu. Biasanya impact-nya sebesar apa nih? Berapa banyak orang yang terekspos atau terempower dari aktivitas sosial yang kita lakukan gitu. Kalau yang bisnis matriksnya kita bisa ngikutin seperti biasa. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari viewer kita. Oke, mungkin dan sebelum kita tutup nih Mas, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Menurut Mas Mumin, apa yang membuat social impact marketing itu dibutuhkan oleh sebuah bisnis? Oke. Kenapa itu dibutuhkan? Sebenarnya tadi agak flashback lagi yang saya sebutkan di sebelumnya adalah bahwa untuk memperbaiki dunia dan akhirat itu tidak bisa dilakukan oleh segelintir atau satu stakeholders yang kita cuma ngalurin itu kalian bergerak
itu mesti bergeraknya dari kita semua sih. So kita melihat bahwa kenapa company atau brand atau siapapun mestinya ikutan masuk ke sana. Pertama, tidak ada kerugian kok kita mau bisnis, karena tadi kita mau bisnis dalam arti bisnis objektifnya kita tetap kok kita jaga gitu. Dan kedua, kita kontribut terhadap perbaikan sosial di lingkungan kita gitu. Yes, dan harapannya adalah tadi positif perceptionnya juga akan terbentuk karena kita melakukan tadi, dan itu jadi investment jangka panjang biasanya. Persepsi itu kan jangka panjang ya, nggak yang sifatnya teknikal, risetnya langsung sales aja, tapi ini kan jangka panjang yang memang mestinya akan jadi menghidupkan bisnis. Thank you banget buat Mas Mukmin udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Imbon ID Sharing Session hari ini. Thank you juga buat teman-teman Imbonadi Army dan juga Digital Marketers yang udah setia banget nonton dari jam 4 tadi ya, dan nanya-nanya juga di sharing session hari ini. Nah, buat teman-teman yang nggak sempat, teman-teman Digital Marketers yang nggak sempat ikutan, atau nanti bisa nonton videonya, karena videonya bakal kita upload di YouTube, YouTube channelnya Imbonadi, dan jangan lupa di subscribe dan turn on notification-nya supaya video baru yang jadi jangan lupa di turn on notification-nya supaya ketika nanti ada video-video baru dari Imbonadi bisa langsung masuk notification-nya dan bisa langsung ditonton. Nah, untuk tahu apa nih topik selanjutnya yang bakal kita bahas di sharing session nantinya, bisa follow sosial media kita, ada Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Itu username Imbonadi, dan nanti bisa teman-teman juga bisa dapetin update seputar tema yang biasa untuk sharing session kita minggu depan. Nah, jadi di Digital Marketers, sampai jumpa di Imbonadi sharing session berikutnya live setiap hari Rabu jam 4 sore di Facebook fanpage Imbonadi. Thank you banget semuanya. Selamat sore. Dari ketan lo kelihatan.